Bab 368. Uji coba meriam. Di dalam bengkel pandai besi, api di dalam sebuah tungku menyala sangat terang. Di luar angin dingin menusuk tulang, tetapi di dalam bengkel terasa sangat panas. Para pekerja mengenakan pakaian tipis, namun tetap berkeringat deras. Beberapa pekerja bahkan tidak mengenakan baju bagian atas. Cetakan yang terbuat dari kayu itu disisipkan batang tembaga halus dan panjang di tengahnya. "Tuan, coran besi sudah siap. Apakah kita sudah bisa mulai melakukan pengecoran sekarang?" Tanya kepala pekerja. Lin Hai mengangguk. "Mulai pengecoran, pastikan semua orang berhati-hati, jangan sampai ada yang terluka." Mengecor meriam sebesar ini sudah gagal beberapa kali. Untuk meningkatkan akurasi meriam, batang tengahnya dibuat dari tembaga murni. Beberapa pekerja mengangkat cairan besi kecetakan dengan hati-hati. Mereka menuangkannya melalui lubang pengecoran yang telah disediakan. Lin Hai melihat prosedur para pekerja, hatinya mulai tegang. Pengecoran bagian besar seperti ini sangat mudah menghasilkan rongga atau cacat pasir. Setiap cacat bisa menyebabkan ledakan pada laras meriam saat ditembakkan. Terlebih lagi, meriam sebesar ini akan menggunakan banyak bubuk mesiu, jadi jika meledak, akan menimbulkan kerugian besar. Maka kualitas meriam ini harus sangat tinggi. Setelah seluruh cairan besi dituangkan, cetakan kayu mulai terbakar. Para pekerja segera menutupnya dengan kain basah. Jika air dituangkan sekarang, besi tuang akan menjadi sangat rapuh karena pendinginan mendadak dan dapat menyebabkan keretakan. Meriam ini harus memiliki daya tahan yang tinggi, dan tidak boleh ada kesalahan dalam proses pengecoran. Beberapa saat kemudian, cairan besi merah perlahan berubah menjadi hitam dan mengeras sepenuhnya. Baru setelah itu, mereka menyiramnya dengan air panas dengan hati-hati untuk menurunkan suhu lebih cepat, lalu membuka cetakan kayu. Bentuknya sangat bagus. "Sepertinya metode yang Anda sarankan, Tuan, sudah berhasil sepenuhnya," kata salah satu pekerja dengan gembira. Lin Hai mendekat untuk memeriksa lebih teliti. Tidak ada cacat pasir atau lubang yang terlihat. "Bagus, sekarang panaskan lagi dan ambil inti tembaganya," kata Lin Hai. Puluhan orang bekerja sama untuk mengangkat meriam dengan tongkat panjang dan menempatkannya di atas tungku besar. Beberapa orang menarik belau dengan kuat untuk memanaskan meriam hingga menjadi merah membara lagi. Titik leleh tembaga jauh lebih rendah daripada besi, sehingga inti tembaga di dalamnya segera meleleh dan mudah diambil. Setelah itu, mereka memadamkan api dan mendinginkan meriam, kemudian mencelupkannya ke dalam minyak panas untuk meningkatkan daya tahannya. Lin Hai mengamati permukaan dalam laras meriam, yang sangat halus. Hal ini membuatnya sangat puas. "Bagus, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya kita berhasil juga," kata Lin Hai dengan sangat bersemangat. Mengecor laras meriam sebesar ini sangatlah susah. Sebelumnya, menggunakan metode pengecoran pasir mengalami banyak cacat pasir, dan beberapa bagian tidak mendapatkan material pengecoran yang cukup, membuat dinding meriam menjadi terlalu tipis sehingga tidak bisa memenuhi standar penggunaan. Setelah mencoba banyak metode, akhirnya mereka menemukan teknik pengecoran yang tepat. Teknik ini hanya mengorbankan beberapa kayu, dan tembaga bisa digunakan kembali. Pekerja hanya perlu bekerja lebih keras untuk menghaluskan hasil pengecoran. Meriam pertama yang mereka cor memiliki kaliber 130 mm dan berat 2.800 jin. Dengan dinding setebal ini, bahkan jika ditembakkan terus-menerus, meriam tidak akan meledak. Setelah laras meriam dipoles, mereka bersiap untuk menguji kekuatannya. Untuk menjaga kerahasiaan, mereka memilih area terlarang di luar kota yang tidak boleh dimasuki siapapun. Meriam diangkut dengan kereta yang ditarik oleh 2 kuda. Pelurunya adalah bola besi padat yang dicor dan dipoles halus. Untuk mengurangi kerusakan pada meriam, mereka melapisi bola besi dengan lapisan tembaga murni, yang juga akan meningkatkan umur pakai meriam. Perlu diketahui, semakin kecil celah antara peluru dan laras meriam, semakin baik penyegelan, sehingga peluru akan terbang lebih jauh dan dampaknya akan lebih besar. Mengecor sebuah meriam menghabiskan ribuan liang perak, jadi Lin Hai sangat berusaha untuk memperpanjang umur pakai meriam tersebut. Dengan penjagaan ketat dari para pengawal, meriam itu diangkut ke luar kota. Meriam dipasang dan diarahkan ke sasaran di kejauhan. Bubuk mesiu yang sudah dihitung sebelumnya dimasukkan, diikuti dengan peluru meriam. Setelah sumbu dinyalakan, para prajurit segera berlindung. Karena ini pertama kalinya mereka menembakkan meriam. Untuk mencegah kecelakaan, para prajurit tidak diizinkan berdiri terlalu dekat. Beberapa saat kemudian, terdengar sebuah ledakan besar. Tanah di sekitarnya bergetar sedikit,
dan sebuah peluru meriam melesat keluar dari laras meriam. Semua orang berdiri dan melihat ke arah peluru itu. Meskipun tidak mengenai sasaran, jaraknya sudah melampaui perkiraan semua orang. Cepat cari pelurunya dan ukur seberapa jauh jarak yang ditempuh. Lin Hai segera memerintahkan, peluru sudah terbang jauh dari pandangan, menunjukkan bahwa jangkauan meriam sudah jauh melebihi standar. Ini berarti bahwa jika mereka melihat musuh dari jarak yang sangat jauh, mereka bisa menyerang tanpa sepengetahuan musuh. Menggunakan meriam ini untuk menyerang atau bertahan di benteng membuatnya menjadi senjata yang tak tertandingi. Bahkan ini belum menunjukkan potensi penuh dari meriam. Jika ditempatkan di kapal, mereka bisa melihat lebih jauh lagi dan menembaki kapal musuh dari jarak beberapa mil. Di lautan, kecuali angin topan, tidak akan ada musuh yang bisa mengalahkan mereka. Ketika menyerang Goryeo, cukup dari kapal saja, mereka bisa menyerang musuh di pantai. Selama mereka berada dalam jangkauan meriam, beberapa saat kemudian, seorang pengintai datang dengan menunggang kuda. Dia sangat bersemangat. Lapor, Tuan, peluru meriam jatuh di tempat 4 jauhnya, setidaknya mencapai 8.000 langkah. Mendengar angka ini, semua prajurit yang hadir terkejut. Dengan jarak sejauh ini, siapa yang bisa menjadi tandingan Daxia? Yu Huasi dan Lin Tiangui sangat terkejut, mereka berdua terdiam. 8.000 langkah. Kalian tidak salah ukur, tanya Lin Tiangui dengan lantang. Tidak, peluru itu jatuh dan menghantam tanah, meninggalkan sebuah lubang besar. Kami mengukurnya dari tempat jatuhnya peluru, jawab prajurit pengintai itu dengan sangat bersemangat. Jangan terlalu cepat puas, itu hanya menunjukkan jangkauan terjauh. Meski bisa mencapai sejauh itu, akurasinya pasti kurang. Kita masih harus banyak mencoba untuk mengetahui berapa jangkauan efektifnya, dan kita juga harus tahu bagaimana menyesuaikan laras meriam agar bisa mengenai sasaran dengan tepat, Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum. Cepat lakukan percobaan, kita harus membuat lebih banyak senjata sehebat ini. Dengan senjata semacam ini, tidak akan ada musuh yang bisa mengalahkan kita, kata Lin Tiangui dengan sangat bersemangat. Siapa yang bisa menyangka bahwa sesuatu yang terbuat dari besi memiliki kekuatan sebesar ini. Selanjutnya, kita akan menguji kekuatan peluru meriam. Aku telah memerintahkan orang untuk membangun tembok sesuai dengan standar benteng kota. Mari kita lihat apakah peluru meriam bisa menembusnya. Lin Hai mengarahkan meriam ke dinding di kejauhan, bersiap untuk uji tembak berikutnya, untuk memastikan seberapa kuat dampaknya. Bab 369. 100 meriam besar. Setelah menembakkan satu peluru meriam, laras meriam harus dibersihkan dari kotoran. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar menembakkan meriam besar, para prajurit artileri telah melakukan latihan berkali-kali sebelumnya. Mereka dengan cekatan mempersiapkan meriam untuk tembakan berikutnya, memasukkan bubuk mesiu, dan memasang peluru meriam. Mereka mengarahkan meriam ke target yang berjarak sekitar 2 mil. Meskipun data yang akurat belum diperoleh, pengalaman dari tembakan pertama memungkinkan mereka menyesuaikan laras meriam. Lapor, Tuan, laras meriam telah diatur dan siap menembak kapan saja, kata salah satu prajurit. Baik, segera tembak, perintah Lin Hai. Seorang perwira mengibarkan bendera kecil ke arah para prajurit artileri. Ini adalah metode komunikasi yang dimodifikasi oleh Lin Hai dari teknik modern, karena suara tembakan meriam sangat keras sehingga prajurit artileri tidak bisa mendengar instruksi dari jarak jauh. Untuk melindungi pendengaran mereka, para prajurit memasang kapas di telinga mereka, jadi perintah dikirim melalui bendera, yang dapat dilihat dari jarak jauh. Setelah arah dikunci, sumbu dinyalakan. Terdengar ledakan keras, dan peluru meriam melesat, secara kebetulan mengenai tembok bata yang berjarak lebih dari 1000 meter. Tembok yang tebal itu hancur, terlihat sebuah lubang besar. Setelah diperiksa, Lin Hai menyimpulkan, tidak buruk, pada jarak sekitar 1000 meter, deviasi bisa dikontrol dalam 10 meter. Ini adalah pertama kali mereka menggunakan meriam besar. Lin Hai yakin bahwa setelah mereka lebih terbiasa, akurasi akan semakin meningkat. Meriam ini sebenarnya tidak sepenuhnya bergantung pada akurasi, melainkan kekuatannya ketika puluhan atau bahkan ratusan meriam ditembakkan serentak ke arah musuh. Kekuatan dahsyat ini mampu merobek perisai musuh seperti kertas tipis. Peluru meriam yang menghantam musuh bisa membunuh atau melukai sekelompok orang sekaligus. Kekuatan meriam ini sangat luar biasa. Menurut pandanganku, jika kita menembakkan beberapa tembakan lagi, bahkan tembok kota pun akan hancur. Gerbang kota pasti bisa dihancurkan dengan satu tembakan,
kata Lin Tiangui dengan penuh kekaguman. Yu Huaxi juga terlihat sangat bersemangat. Sebagai seorang pemimpin militer, ia sudah tidak sabar untuk memimpin pasukan ke medan perang, membayangkan musuh yang lari ketakutan di bawah serangan meriam. Tetapi, biaya pembuatan meriam ini sangat mahal, dan tingkat keberhasilannya juga tidak tinggi. Setiap meriam akan menghabiskan biaya setidaknya 5.000 tael perak, dan itu sudah dengan penghematan maksimal. Selain itu, meriam ini tidak terlalu akurat, dan untuk membentuk kekuatan tempur, setidaknya harus ada 50 meriam yang ditembakkan bersamaan. Bahkan menghadapi serangan puluhan ribu pasukan kavaleri, kita pasti bisa merusak formasi mereka, jelas Lin Hai. Di masa lalu, Lin Tiangui mungkin akan khawatir dengan biaya. Tapi sekarang keadaan sudah berbeda, kerajaan sudah memiliki banyak uang. Bahkan jika mereka harus membuat 100 meriam, 500.000 tael perak sudah bukan masalah. Meskipun peluru dan bubuk mesiu juga membutuhkan pengeluaran besar, jika mereka bisa memenangkan perang, biaya ini tidak seberapa. Jika senjata ini bisa sehebat itu, tentu saja kita harus membuatnya lebih banyak. Jika kerajaan tidak bisa menyediakan uang yang cukup, aku siap untuk menyumbang, kata Yu Huaxi. Itu tidak perlu. Setelah kita mengalahkan Tibet, kas kerajaan akan melimpah. Aku yakin Sang Ibu Suri akan sangat senang untuk memperkuat persenjataan kita. Aku akan segera meminta izin kepada Ibu Suri agar Departemen Keuangan segera mengalokasikan dana. Jika tenaga kerja tidak cukup, kita bisa meminta bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum, kata Lin Tiangui. Lin Hai langsung menolak, proses pembuatan meriam harus dirahasiakan dengan ketat. Aku tidak terlalu percaya pada pejabat Departemen Pekerjaan Umum. Lebih baik, menggunakan orang dari bengkel kita sendiri. Baiklah, jika kamu membutuhkan bantuan, katakan saja, aku pasti akan membantumu, jawab Lin Tiangui. Lin Hai memikirkan hal itu dan berkata, meskipun tidak pasti apakah masih ada mata di ibu kota, kita harus memilih beberapa prajurit untuk menjaga bengkel ini dengan ketat, agar tidak ada orang luar yang mendapatkan informasi ini. Serahkan padaku, aku akan mengirim orang untuk melindungi bengkel ini, jawab Yu Huaxi. Para prajurit pasukan utara sangat bisa dipercaya, dan setelah melalui pertempuran yang berat, mereka semua menjadi sangat disiplin. Mereka pasti bisa menjaga bengkel senjata dengan baik. Mereka terus menembakkan beberapa tembakan lagi, berusaha menyempurnakan akurasi. Mereka menemukan bahwa jarak efektif maksimum meriam ini mendekati 3.000 meter, dan dalam jarak 1.000 meter, akurasinya cukup baik. Setelah menembakkan 10 tembakan berturut-turut, mereka memeriksa laras meriam untuk memastikan tidak ada retakan, dan ternyata meriam masih sangat kokoh tanpa kerusakan apapun. Lin Hai merasa lega, meriam ini bisa ditembakkan berkali-kali, sangat hebat. Kita akan membuat meriam sesuai dengan standar ini untuk digunakan dalam penyerangan dan pertahanan kota. Ketika kapal besar sudah selesai dibangun, kita bisa memasang meriam di kapal tersebut, kata Lin Hai dengan penuh semangat. Dia yakin bahwa dengan kekuatan seperti ini, mereka bisa mengalahkan semua musuh dan menjadikan dinasti Daxia sebagai kekaisaran terkuat di dunia. Negara-negara lain akan ketakutan dan tidak akan bisa mengancam Daxia lagi. Setelah selesai menguji, mereka menutupi meriam dan mengangkutnya kembali ke kota. Lin Tiangui pun pergi menghadap Ibu Suri. Dengan penuh semangat, dia melaporkan, Ibu Suri, seharusnya Anda melihat langsung betapa hebatnya meriam itu. Aku tak pernah membayangkan meriam bisa sehebat itu. Jika kita memiliki puluhan meriam, kita pasti bisa menaklukkan benteng musuh dengan mudah. Ibu Suri Gong Yanwu mendengar kabar ini dengan senang hati. Kalau begitu, kita harus membuat lebih banyak meriam, katanya. Aku, Lin Hai, dan Yu Huaxi telah sepakat bahwa setidaknya kita harus membuat antara 50 hingga 100 meriam. Dengan meriam sebanyak itu, kita bisa dengan mudah mengalahkan musuh apapun. Tambah Lin Tiangui. Ibu Suri mengangguk dan berkata, kalau begitu, buatlah lebih banyak. Mulailah dengan membuat 100 meriam dulu, nanti, jika kita punya lebih banyak uang, kita bisa membuat lebih banyak lagi. Dengan meriam ini, kita bisa mempertahankan kota dan menyerang musuh. Lin Hai juga bilang dia ingin membentuk angkatan laut yang kuat, jadi, nanti kita pasti membutuhkan lebih banyak meriam. Sesuai perhitungan, satu meriam memakan biaya sekitar 5.000 tak perak. Maka, kita perlu meminta Departemen Keuangan mengalokasikan 500.000 tael perak, jelas Lin Tiangui. Baiklah, aku akan segera mengeluarkan dekret, dan meminta Departemen Keuangan mengalokasikan uang itu.
Besi dan batu bara yang dibutuhkan juga harus segera dikirimkan. Apapun yang dibutuhkan, kerajaan akan memenuhinya, kata Ibu Suri dengan tegas, membayangkan musuh yang akan dikalahkan sepenuhnya. Ibu Suri tidak bisa menahan kegembiraannya. Akhirnya, waktu untuk membalas dendam telah tiba. Tidak akan ada kesempatan bagi musuh untuk bernapas, mereka akan dikalahkan dalam satu serangan besar. Jika semua musuh ditaklukkan dan menjadi bagian dari dinasti Daxia, reputasi Ibu Suri akan mencapai puncaknya. Bahkan, mungkin saja dia akan menjadi kaisar wanita pertama Daxia yang tercatat dalam sejarah. Namun, sejak Ibu Suri mengenal Lin Hai, dia tidak memiliki ambisi menjadi kaisar lagi. Dia lebih memilih agar kaisar kecil bisa segera mengambil alih urusan negara, sehingga dia bisa hidup bersama Lin Hai. Dalam kedamaian, bab 370. Populer, masih ada satu hal lagi yang ingin aku diskusikan denganmu, kata Gong Yanwu. Silakan, Yang Mulia, aku sudah berdiskusi dengan Lin Hai. Sekarang kerajaan sedang membutuhkan banyak tenaga ahli. Aku ingin Yu Huasi merekomendasikan beberapa talenta dari keluarga besar. Ini adalah daftar pejabat yang telah aku susun. Tolong lihat, apakah ini layak? Lin Tiangui menerima daftar itu dan membacanya. Jabatan ini memang cocok untuk diisi oleh anggota keluarga besar. Penataan seperti ini juga memberikan banyak keuntungan. Pertama, masalah kekurangan pejabat dapat segera diatasi. Yu Huasi juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa orang. Keluarga besar pasti akan memberikan dukungan penuh. Namun, apakah penempatan anggota keluarga besar dalam pemerintahan tidak akan menimbulkan masalah di masa depan? Gong Yanwu tersenyum dan menjelaskan, ketika Lin Hai pertama kali mengusulkan ini, aku juga memiliki kekhawatiran yang sama. Namun, Lin Hai mengatakan bahwa setelah mempromosikan begitu banyak anggota keluarga besar, kita bisa lebih banyak mempromosikan orang-orang yang lulus ujian kekaisaran di kemudian hari. Keluarga besar tidak akan bisa banyak berkata apa-apa. Selama ada pejabat yang setia kepada kerajaan untuk menyeimbangkan kekuatan, seharusnya ini tidak menjadi masalah. Begitu rupanya, Lin Hai telah mempertimbangkan hal ini dengan sangat matang. Meskipun sebagian besar orang dari faksi Perdana Menteri telah disingkirkan, tetapi mereka telah menanamkan pengaruh selama bertahun-tahun. Masih banyak sisa mereka yang belum diberantas sepenuhnya. Mendapatkan dukungan dari keluarga besar adalah sebuah keuntungan besar, kata Lin Tiangui sambil mengangguk setuju. Gong Yanwu langsung memanggil Yu Huasi dan memintanya merekomendasikan beberapa orang untuk masuk ke pemerintahan. Pada awalnya, Yu Huasi agak enggan, sejak awal dia tidak menyukai anak-anak dari keluarga besar yang kebanyakan tidak bermoral, mereka hanya mengandalkan kekuatan keluarga mereka untuk melakukan perbuatan buruk. Namun, setelah Gong Yanwu mengatakan bahwa ini adalah usul dari Lin Hai, Yu Huasi pun setuju dengan enggan. Setelah pulang, Yu Huasi memikirkan hal itu dengan matang dan menyusun daftar. Sebagai anak keluarga besar, dia lebih memahami orang dari keluarga besar dibandingkan orang luar. Meskipun sebagian besar adalah anak yang tidak berguna, tetapi masih ada beberapa yang berbakat dan bersedia berkontribusi untuk negara, untuk memperbaiki situasi saat ini. Ada juga beberapa teman dekat Yu Huasi yang juga bertekad untuk melayani negara. Yu Huasi menyusun daftar orang ini dan memberikan evaluasi tentang karakter, kemampuan, dan moralitas mereka, agar Gong Yanwu bisa memilih yang terbaik. Ketika Gong Yanwu melihat daftar itu, dia tahu bahwa Lin Hai tidak salah. Meminta Yu Huasi merekomendasikan talenta memang lebih dapat diandalkan daripada rekomendasi dari keluarga besar. Gong Yanwu menggunakan semua orang dalam daftar itu tanpa terkecuali, memberikan mereka posisi yang sesuai. Dalam satu gerakan, banyak orang yang diangkat jadi pejabat, menyebabkan kegemparan di kalangan pejabat kerajaan. Meskipun para pejabat biasanya dapat merekomendasikan talenta untuk kerajaan, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dinasti Daxia bahwa begitu banyak orang direkomendasikan sekaligus dan semuanya diterima. Kabar ini segera menyebar, dan orang berbondong-bondong datang ke rumah Yu Huasi, membawa hadiah besar dengan harapan bisa mendapatkan rekomendasinya. Karena semua orang yang direkomendasikan oleh Yu Huasi mendapat posisi, mereka berpikir bahwa selama Yu Huasi mau membantu, mereka pasti bisa masuk ke pemerintahan. Hal ini membuat banyak orang menjadi gila. Untungnya, Yu Huasi telah menyiapkan para penjaga untuk jaga di depan rumah. Jika tidak, mungkin mereka sudah menyerbu masuk. Melihat begitu banyak orang di depan pintu,
Yuhuasi merasa sangat tertekan dan tidak berani masuk dari pintu depan. Dia memanjat dinding untuk masuk ke dalam rumah. Para penjaga yang mendengar suara itu segera datang, mengira ada penyusup. Tidak perlu panik, ini aku. Kepala penjaga yang mengenalinya langsung memberi hormat, Tuan, kenapa masuk dengan memanjat dinding? Semua orang terkejut melihat Yuhuasi, dengan jengkel, Yuhuasi berkata, ini semua gara Tuan Lin, yang memaksaku merekomendasikan orang untuk masuk kerajaan. Lihatlah sekarang, begitu banyak orang menunggu di depan rumahku, jika mereka melihatku kembali, aku pasti akan dikepung. Penjaga itu menahan tawanya, karena Yuhuasi sekarang sudah sangat dihormati, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Mereka segera berkata, bagaimana kalau kami mengusir mereka, Tuan? Lebih baik jangan, orang itu tidak bisa kita lawan. Sebaiknya kita hindari mereka saja. Beberapa hari lagi, mereka pasti akan pergi jika tidak mendapatkan apa-apa. Jika kita menyinggung mereka, kita bisa menambah musuh tanpa alasan, itu bukan hal yang baik. Saat itu, Xianer, istri Yuhuasi, juga datang untuk menyambutnya. Ketika dia melihat Yuhuasi di sana, dia langsung bisa menebak bagaimana cara suaminya pulang ke rumah. Dia tertawa kecil sambil menutup mulut, untung suamiku pandai bela diri, kalau tidak, pulang ke rumah saja akan sulit. Kamu masih berani mengejekku. Lain kali aku bertemu Tuan Lin, aku akan memintanya mengganti beberapa gentong anggur sebagai kompensasi. Dia benar-benar sudah membuatku susah. Yuhuasi memang tidak suka berurusan dengan orang lain, dan sekarang rumahnya dikepung oleh begitu banyak orang, hal ini membuatnya sangat kesal. Sudahlah, suamiku tak perlu marah. Aku sudah menyiapkan hidangan lezat untukmu, ayo segera makan. Hari ini aku mengizinkanmu minum, asalkan tidak sampai mabuk. Mendengar boleh minum, Yuhuasi langsung semangat. Terima kasih, istriku. Sementara itu, di depan rumah keluarga Yu, juga banyak orang yang datang dengan membawa hadiah. Beberapa orang yang lebih pandai, menyadari bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan Yuhuasi, mereka langsung mengalihkan perhatian ke keluarganya. Mereka berpikir bahwa meskipun Yuhuasi diusir dari keluarga, darah tetap lebih kental dari air, jika Yukian, kepala keluarga, berkata sesuatu, maka Yuhuasi pasti akan patuh. Yukian tahu maksud mereka dan memerintahkan para penjaga untuk menolak mereka. Kesempatan ini hanya untuk keluarga besar, mana mungkin diberikan kepada orang lain. Sebenarnya, Yukian juga tidak mengerti mengapa Yuhuasi begitu dihormati oleh sang ibu suri. Dia telah merekomendasikan lebih dari 40 orang, dan semuanya diberikan posisi di pemerintahan. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan Yukian yang sudah banyak pengalaman merasa sedikit terkejut. Putranya benar-benar sudah berhasil, dan hal ini membawa kehormatan bagi keluarga mereka. Yuhuasi yang dihormati di pemerintahan memberikan banyak keuntungan bagi keluarga besar mereka, dan posisi keluarga Yu di antara 5 keluarga besar pun naik pesat, hingga hampir menjadi pemimpin dari 5 keluarga besar itu. Para kepala keluarga lainnya pun datang ke keluarga Yu untuk berdiskusi. Chen Deyong tersenyum dan berkata, lihatlah, meskipun diusir dari keluarga, darah tetaplah lebih kental dari air. Anak itu benar baik, pada saat penting, dia tetap lebih dekat dengan keluarga besar kita. Ayo cepat bawa dia kembali, biarkan dia mewarisi keluarga Yu, dia yang paling cocok. Bersambung